Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara dengan Gilang Gomblo. Makasih Cing, pelan-pelan banget deh Cing. Aduh, mimpi apa ini? Lebaran ketiga diundang ke wawancara lu. Pagi-pagi lagi katanya dia nih mau metro pagi kita ya. Aduh, jam 10. Iya. Gue pikir ada apa namanya narasumber Metro Pagi gua. Ternyata wawancara. Iya. Terima kasih loh udah Sama-sama, mampir ke Cing. situ. Ya kesini dong. Maaf ya nggak bisa bawa apa-apa Cing. Iya. Ya karena non Muslim. Emang mau oleh-oleh harus Islam. Kan kagak. Ya kan gantian gitu kalau saya Natalan teman-teman bawa ini harusnya saya ini tapi untuk list tahun depan Cing Abdel ada di hamper saya deh Cing. Anjay. Maaf Cing. Iya. Baru ngerasain Cing ternyata ya kirim-kirim hampers Iya, kayak gitu. Mayan juga ya. Mayan, udah ngerasain. Tapi lo ada ngirimin nggak? Saya ngirim. Nggak ada yang ngirimin ke lo nggak? Ada karena itu saya merasa di jadi lo balas yang Lebaran ngirim. ini, iya. Yang ngirim sih waktu Natalan sih kemarin 5, tapi saya ngirim sekarang 25. Lumayan Cing, tapi nggak apa-apa lah kalau kata ibu saya kan ya udah berbuat baik aja. Benar, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Janganlah ditunda-tunda. Nah, tahu juga lah gitu. Tahu dong. Iya. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan kan? Iya Cing. Kita niat-niat doang baik, belum kesampaian udah metong duluan. Iya, baru niat doang Iya, belum iya, sempet kan. Lo namanya Gilang Gomblo tuh nama asli lo? Enggak Cing. Ya nama asli gue Eropa Jawa banget Cing. Ya, maksudnya Eropa apa? Jawa. Eropa Jawa. Anjay, Eropa Jawa apa? Valentinus Gilang Kurniawan. Valentinusnya Eropa. Valentinus Eropa dong. Gilangnya? Gilang Indonesia lah. Nah, Kurniawannya. Jawa. Iya. Jawa. Kurniawan itu. Gilang kayaknya lebih Sansekerta ya. Nama-nama Sansekerta ya kayaknya ya. Lebih beraroma Sansekerta ya. Kayak ini ya tulisan Malioboro bawahnya itu Cing ya. Jawa kuno. Jawa kuno. Gila iya. Iya nama asli gue Valentinus Gilang Kurniawan. Valentinus kan tuh nama baptis tapi udah ada di akte. Memang nama KTP gue juga udah itulah. Terus jadi Gomblo tuh karena di zaman kuliah tuh gue kan anaknya nge-explore rambut banget tuh. Anjay, explore rambut. Parah Cing, gue pernah segini, sepunggung nih gondrong. Gue pernah poni mop top The Beatles, belah pinggir. Nah pernah salah potong poni tuh. Harusnya kan pas potong poni gue gini aja nih. Nah ini gue gini Cing, nyurang gini Cing. Nyurang. Ternyata poninya segini tuh. Dipanggil lah sama senior kampus gue Edi Gomblo. Oh jadi Gomblonya itu dari Edi Gomblo bukan dari Edi Gomblo, bukan Cing. Gomblo penyanyi. Bukan, kalau Gomblo penyanyi kan kurus tuh. Yeah. Nah Edi Gomblo kan domble kayak gua nih, jarang mingkem, gemuk-gemuk gitu. Iya. Susah mingkem kita. Susah. Kayaknya bibir bawah nggak mampu melawan gravitasi. Kalau bahasa Jawanya, mak gue bilang ngowoh. Kenapa Gini ngowoh? terus iya. Kenapa bentuk mulut ngowoh dengan artinya bisa sama ya? Ngowoh. Ini kan Iya ngowoh gitu. kayak zaman dulu bercandaan. Coba deh, cewek-cewek ngomong 77 deh. Iya. 77, ih bibir lu bibir sepongan. Gituin tuh dulu. Bercandanya gitu. Kenapa 77? Iya, 77, ih bibir Bukannya gua ngono. tojo-tojo. Aduh. Iya. Jadi hampir berapa tahun udah dipanggil Gomblo? Berarti Lo angkatan berapa sih di IKJ? IKJ kan? enggak gua. Lo bukan IKJ? Bukan Cing. Gua tuh Kesenian Jayabaya. full homas. Banyak anak hardcore-nya itu. Jayabaya mah. Lo kuliah di Eyesight. ISIP, eyesight. Iya. Kampus tercinta dong. Kampus tercinta Cing gua. Gue pikir lo kenal sama Ajis di IKJ. Kenal sama Ajis dari SMA. Sama bareng SMA-nya? Enggak. Di Naif. Oh, fans klubnya Naif. Iya, yang sudah bubar itu. Iya. Fans club Naif gua. Kawan Naif tuh sama Ajis. Gua kelas 3 SMA, Ajis kelas 2 SMA. Oh, tuan lu berarti? Tuan gue setahun. Oh.
Iya. Ketemu di situ. Terus 2007 mulai nge-MC. Gue masih sama Ajis langsung MC itu pertama kali. Pakai nama band gue zaman dulu, Cing. Oh, lo vokalis ya? Vokalis, Cing. Suara lo emang agak bagus sih emang kalau. Iya, masih ada angan-angan lah penyanyi lah gitu, Cing. Hingga kini. Iya. Tapi mungkin terjadi 40 kali, Cing ya. Umur 40? Iya, biar ada semangat lagi. Emang lo sekarang berapa? 34. Ya kan kalau sampai 40. Iya sih kalau sampai. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Ya mudah-mudahan denger ya. Ya tapi ada atap nih. Enggak kan bisa nembus. Oh bisa nembus sih. Iya. Doa itu bisa menembus segala hijab yang ada kalau lo tulus. Ya amin. Iya. Pengen, Cing. Iya. Gitu, Cing. Tapi band udah ada? Dulu. Sekarang mah belum. Tapi kan ngeker nih. Kata gue denger dari Ajis apa lo lagi bikin juga? Sempat kemarin kesini, pandemi kan? Tuh gue rencana bikin sama Vincent, Ucup yang bikin Synchronize, terus ada Pandu gitarisnya The Adams tuh, sama Morfem, sama si Henry Foundation, Batman-nya Good Night Electric. Bikin lah tuh, wah belum bikin Vincent lagu. apa? Ngebas? Vincent ngebas tetap. Terus yang lain ya udah Ucup yang ngedrum, gue nyanyi kan tetap, Cing. Belum ngapa-ngapain udah photoshoot, Cing. Lagu belum jadi? Lah, kagak ada. Ya nggak apa-apa. Iya, akhirnya tapi dapat satu coveran The Cure tuh, Picture of You buat di Instagram TV lah. Udah tayang? Udah. Aneh banget sih, ini aneh banget gitu. Sambutannya gimana? Sambutannya lumayan, karena gue pakai... Lebih banyak yang nyambut apa yang nyambit? Nyambit. karena gue pakai stikernya Robert Smith, Cing. Kan ada di Instagram tuh. Yeah. Jadi pas muncul tuh gue langsung... I've been looking so long. Muncul gitu kan, cemong-cemong lipstick kayak gitu loh. Anjay. Iya. Tadi kenal sama Ajis tuh 2004. 2004. MC. Naif dulu. Kemana-mana pensi kita bareng. Sampai akhirnya gue nongkrong di tongkrongan SMA-nya dia. Maksudnya pensi bareng tuh maksudnya kalau Naif manggung di pensi datang? Gue ngejar-ngejar selalu tuh sama dia tuh. Ajis tuh dulu motornya motor Karisma ceper, helmnya helm cetok yang putih gitu, tapi kemana-mana pakai boxer, Cing. Berarti memang dari dulu dia udah berkarisma. Sudah berkarisma. Karisma anjing itu. Gue inget banget kan lewatin flyover Tanjung Barat nih. Kalau dulu kita habis nonton acara, gue inget acara Skor, Naif main di Skor Cilandak. Cilandak ya. Motor dia ceper nih. Turunan flyover nih, Cing. Dia aksinya standar tengah motornya diturunin pakai kaki kiri. Jadi menimbulkan percikan. Iya, percikan api. Allah, ini kampung banget temen gue ini. Ada aja aksinya. Lo aja di mana? Lo naik motor juga? Saya mah nebeng, Cing, belum punya motor. Baru SMA kelas 3 lah punya motor. Iya. Akhirnya nge-MC dah tuh tahun 2007 apaan acara pertama lo? We Are Pop itu. Acara indie pop gitulah di Jalan Bumi Majestic. Tapi lu termasuk event lumayan ya, We Are Pop itu? Lumayan, Cing, untuk skena musik. Iya, yang indie pop tuh lumayan. Kenapa bisa lu? Nah ini sebenarnya juga karena gua nggak suka nih sama MC yang diusulkan pertama. Terus apaan pengaruhnya lo nggak suka terus ganti? Kalau lo ketua panitia di situ? Jadi gua bukan apa-apa, lo nggak suka aja. Iya asli gua. Karena nih orang nih overacting nih. Kalau udah ngomongin musik Britpop, indie pop tuh, wah rasanya dia paling jago nih, Cing. Wah koar-koarnya inilah. Gue bilang, ya lah lebay banget nih. Gue juga nongkrong sama anak-anak Pondok Gede ke situ kan, satu gengan gitu kita kan. Lagi seneng banget nge-explore sama musik-musik indie lah. Habis itu, ya jangan dia lah MC-nya. Lah terus siapa? Lu mau? Ya udah mau deh gue. Nah pas habis bilang mau, gue telepon Ajis. Jis, kita nge-MC yuk, temenin yuk. Udah, dari hari itu. Ya karena, itu apa, Cing? Masuknya kesombongan apa? Kebelaguan. Kebelaguan. Enggak, maksudnya ke orang-orang penyelenggara, lo panitia, lo? Enggak, tapi gue lumayan berpengaruh lah di situ tongkrongan gue. Nah, tongkrongan lo ini yang bikin We Are Pop? Ikutan bantuin juga. Tapi ada senior yang bikinnya, yang punya toko distronya itu. Iya. Paling enggak lo ada di seksi acara lah kayak gitu. Iya, bener. Ya ditanya, ngundang siapa ya? Karena kita rutin nih nongkrong di situ, ngeramein itu tempat. Iya. Jadi gara-gara lo nggak suka?
Anjay. Gara-gara gak suka. Ada lah ya. Ada lah zaman dulu lah, zaman Britpopan lah. Iya. Sekarang mah ya kita mah berteman baik. Cuman dulu kayak Dia nggak tahu aja kali kalau dia tahu. Saya kan tahu. Kalau tahu wah dia nih yang ngejegal gue gitu. sumpah. Sekarang Iya. jadi fotografer wartawan. Oh. Iyalah. Iya. Kalau nggak mungkin ya tetap jadi MC ya. Iya, kagak kalau nggak kebalik gue yang jadi wartawan, orang gue diisi. Isi, ya. Jalan hidup emang yang nggak bisa diterka ya. Iya. Akhirnya setelah itu lo mulai dah nge-MC di mana-mana. MC di mana-mana. Paling penandanya tuh gue schoolismnya high, majalah Ya, high. majalah High. Sama Ajis Itu udah profesional belum sih bayarannya? Dari gini dulu kan, Cing. Oh. Thank makasih, you. Iya dibayar tepok. Iya, thank you ya. Atau Hokben pakai ceban. Iya. Hokben pakai ceban. Tapi itu udah mulai dibayar gue, 150.000 berdua. Yang di High. 150.000 berdua. Jigo gue buat mabok. Gocap ya gue sih. Mabok apaan Jigo? Iya zaman dulu mah kan. Aibon. Ya ada Cing, zaman dulu mah ya zaman kuliah lah ya buat nongkrong sama anak-anak. Zaman dulu Intisari masih 9.000. Intisari majalah. Itu bukan dong, Cing. Lo makan Intisari majalah mabok juga sih. Duh. Makan kertas. Cing, baca Intisari sama Horizon ya? Iya ada. Sastra dong. Iya. Intisari masih ya. Ya Gitu. masih itulah Cing. Kan itu juga gue mulai pas zaman kuliah, tapi udah ya gara-gara itu udah nggak minta uang jajan. Karena 2007 bokap juga pensiun tuh. Iya. Pensiun kerja. Artinya lo lumayan lama ya. Maksudnya lo masuk terjun ke dunia entertain lah ya. Iya, Cing. 2007 tuh. 2007. Sekarang udah 14 tahun berarti. Iya, 14 tahun, Cing. Oh, lo lumayan lama ya. Lumayan lama. Di TV mulai? Baru kemarin Februari. Kan tahu, Cing. Karena Iya. kayak gue ngerasa gue sempet keucap, Cing. Gak mau gue di TV. Kayak gue tuh sempet kalau dulu keluar ngeliat Ajis gitu ya. Ajis kan lebih dulu ya di TV layar lebar kayak. Lu kenapa kagak mau kayak Ajis sih? Nggak mau, gue kayak kerja komedi ntar kayaknya pusing deh tiap hari harus Apa lo mikirin lihat komedi. yang di TV pada nggak lucu komediannya? Waktu itu. Bukan sih. Lucu sih, Cing, ke zaman kuliah kan gue juga nonton OVJ, nonton elu. Ya nonton lu gara-gara ke emaknya temen ya. Emak gue dong. Emak lu ya? Iya. Gara-gara emaknya Cing Sekal Abel ya? ya. Parah. Bacol lo ya? Dikit lah, Cing ya. Ada, Cing ya. Iya. Iya, gara-gara itu, abis itu gue ke radio deh. Oh, Nggak usah TV. Ya udah gue radio, tapi kan gue pilihnya di belakang layar, produser tuh. di radio mana? Prambors. Prambors lo. Prambors tuh gua. Awal radio di Prambors lo. Langsung Prambors gue. Jadi lulus magang dapat Prambors setahun. Nyelesain kuliah, 2010 gue kelar. Iya. 2011 mencoba menggantungkan hidup sama nge-MC. Walaupun tidak ada callingan, nggak ada callingan. 2011 gue jadi wartawan dulu. Di? Inilah.com. Oke, masih ada tuh. Masih Iya. ada tuh. 9 bulan baru gue Lahir. Suka cepet ya. Suatu saat nih gue harus masuk secepet Cing Abdel nih. Komedi gue harus beyond nih. Ya, gitu ya. Cita-cita saya ya. Mudah-mudahan ada jalannya ya. Enggak, dulu waktu lo nggak mau di TV ini kadang-kadang kalau kita di tongkrongan udah lucu, kita ngeliat apaan sih perawakan di TV, kadang-kadang ada perasaan itu. Gue juga ngerasain itu sih waktu itu. Lo juga ngerasain? Enggak, kalau itu enggak gue. Tapi gue kayak komedi kayaknya datangnya secara natural ya. Kalau ntar jadi pekerjaan, apakah akan tetap jadi natural ya? Saya mikirnya gitu, Cing. Karena kan gue nge-MC sama Ajis kan, ya udah itu organik banget kan. Yeah. Dari acara kecil, akhirnya kita kebentuk. Ya Ajis mungkin mengasah, dia gabung di komunitas stand up comedy jadi tahu gimana sistemnya, nge-manage ilmunya kayak gimana, kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah gue gabung sama Pak Wendy, ya gue anggap berkomedi jadi pengetahuan yang baru dan ternyata badan gue nggak nolak, Cing. Iya. Iya. Dan susah ternyata ya. Susah ternyata. Tidak semudah itu. Kalau lo di tongkrongan cuman kayak ya standarnya paling ngeceng-cengan, itu ya udah pasti lucu. Kita lebih mudah ngehibur orang yang kenal kita masalahnya. Iya. Kalau di tongkrongan kan ada kenal kita, tahu budayanya kayak apa, Iya, jadi betul. kesentil dikit orang bisa geli. Nah kalau di TV kita nggak tahu menghibur orang yang kayak gimana. Iya betul. Ternyata ribet ya. Ternyata ribet.
Dan saya ya berani aja bacain komen gitu buat ngetes mental juga. Dia buat selalu sadar sama kekurangan saya lah, Cing. Iya. Komen-komennya gimana tuh? Komen mah kalau garis besarnya mah sebenarnya komennya bagus lah, Cing. Maksudnya kayak gue ngerasa kayak banyak banget nih doa yang baik nih buat acara si Lapor Pak ini. Walaupun pasti ada part-part yang guanya kurang gitu. Garing nih ganti aja. Ya itu buat mikir ya udah gue harus bisa. Ya walaupun kita nggak bisa nyenengin semua orang ya. Tapi paling nggak bisa lah sebion Pak Wendy sama Bang Andre itu mungkin jadi goals gue selanjutnya kali ya. Mungkin ya keinginan selanjutnya gitu. Lo emang hidup lo memasang target? Baru-baru ini. Baru-baru ini. Setelah dikasih ujangan. Bukan ujangan, Cing. Gue pas kemarin Februari mau ulang tahun ke-34 nih. Kan udah 2 kali Sweet 17 nih kita berarti ya? Iya, 2 kali 17 ya. 2 kali 17 dong nih. Gue sempet stres tuh mau mulai TV. Perut melilit. Hari itu tuh gue stres banget deh. Ada beberapa hal juga yang harus gue selesaikan. Lagi bangun rumah buat bokap juga. Lagi tidur rumahnya? Bukan dong, Cing. Rumahnya lagi tengkurap. Dibangunin dia. Iya. Lagi ya kayak ini, Cing. Kayak ini nih. Ini kan kayak ini direnovasi ya. Kayak gitu, Cing. Terus ngadepin TV. Wah, gue stres karena harus main dengan orang-orang yang udah profesional. Lebih jauh daripada gue. Nggak tahu dunianya seperti apa, permainannya akan seperti apa. Ya sempat stres kayak gitulah, Cing. Tapi kan lu udah bergaul sama Pak Wendy, sama Ajis, udah ada di YouTube kan? Iya. Yang kurang lebih sebenarnya sama. Sama kurang lebihnya. Main sketsanya gitu ya, Cing ya. Ya ada ininya mungkin lah ya. Ketakutannya gitulah, standar insecure sebelum mulai gitu, Cing. Ya itu akhirnya yang mikir gue kayaknya ini gue udah dikasih jalan yang baik. Terus mungkin ini jadi awalan yang baik buat gue nih. Baru tuh gue ngerasa gue harus punya target mungkin kali ya. Selanjutnya ya. Biar menghidupi hidup kita sendiri gitu loh, Cing. Benar, iya. Karena jutaan orang pengen ada di posisi lo. Iya. Gue selalu ngerasa gitu, Cing. Iya. Kalau kan saya harus ngerespon dari Tralis tuh. Yang lain udah main nih berlima nih. Ngomong apa ya? Selain ngomong apa tuh kayak saya ngerasa saya ngapain ya? Ini tempat gue apa enggak? Gue selalu itu masih, Cing. Iya. Tapi ya itu maksud gue selama masih dapat keresahan itu ya udah gue berarti belum ada di zona aman gue nih. Kayaknya harus resah terus deh. Harus resah terus, gue juga mikirnya. Menurut gue harus resah terus supaya lo terus ada tantangan. Iya, bener, Cing. Iya. Ya akhirnya jadi semangat lagi gitu maksud gue. Kayaknya enak juga ya hidup punya target ya. Iya. Karena dari remaja ke usia sekarang nih atau lulus kuliah kan udah 10 tahun nih gue sama Ajis ya. Ajis di jalur komedi, gue juga masih nge-MC dan jalur musik dan seni rupa bareng sama kolektif gue seni rupa itu si Ruang Rupa. Ternyata dikasih jalan gini, dikasih sesuatu lagi yang baru. Gitu. Tapi kan di awal-awal pada saat Ajis di stand up, dia sama Awe tuh sering. Kayaknya lo apa ya namanya? Terpinggirkan. Ya nggak apa-apa. Enggak, memang itu, memang fasenya itu ada. Fasenya ada. Oke. Fasenya gue sama Ajis kan berarti 17 tahun nih temenan. Fasenya ada gue ngerasa dia jauh sama gue. Fasenya ada tuh. Iya. Dan karena memang dunianya beda. Lo selama ini bareng-bareng karena memang dunianya sama. Sampai kuliah kan tuh. Yeah. Dia 2011 kan berarti gue udah lulus kuliah tuh. Ngajakin pertama kali ke mana? Komedi Cafe. Komedi Cafe yang di Kemang dulu, Cing. Gue ikut, Cing, situ, Cing. Ngeliatin Radit, Ernest, terus yang Panji pada open mic. Ayo ikut lah. Kagak dah, lu aja dah. Gue kayak masih pengen belajar lagi gitu loh, Cing. Ya gue kuliah jurnalistik, masih pengen tahu nih dunia gimana nih. Apalagi radio, gue pengen ngejar radio kan dari dulu. Emang jurusan radio lo? Enggak, padahal kalau ISIP tuh jurnalistiknya penulisan banget, Cing. Untuk audiovisual, broadcasting itu cuma dapat 2 kali mata kuliah. Di masa lo? Di masa gua mungkin ya. Kalau sekarang gua belum tahu nih. Tapi ya itu concernnya di penulisan kalau ISIP zaman dulu. Iya. Jadi memang lo nggak ada kepengenan di stand up itu? Nggak ada pengenan sih di stand up itu ngeliat Ajis kayak. Ya udah, gua bilang sama Ajis, gua support lo dah. Mau gimana juga. Ya udah lu jalanin aja. Lu dengan stand up komedi, gue dengan nge-gigs musik-musik nih yang gue suka nih. Ya udah kita coba jalan dulu aja sendiri-sendiri.
Sampai akhirnya nggak lama yang kemarin gue stres, Ajis kan ngedrop lagi tuh. Sempat ke psikolog kemarin tuh. Iya. Ya udah akhirnya kita ngobrol sebagai teman, bertukar Tapi pikiran. kan itu udah di ini Pak Wendy. Iya udah. Udah di Pak Wendy. Udah, tapi nggak tahu ya. Lagi berbalik aja nih. Guanya banyak waktu, Ajis waktu itu nggak ada. Oke. Guanya yang karena nggak ada waktu, Ajisnya sekarang banyak banget waktunya. Tapi di saat Ajis sibuk dengan karirnya dia di stand up dan layar lebar, ya gue bareng sama kolektif seni rupa gue, bareng sama komunitas. Iya. Ya sekarang kebalikannya, Ajis juga sekarang lagi membesarkan stand up Indo. Stand up Indo ya. Ya itu maksud bagus gue. Ya dia ya. Bagus cing. Iya. Bagus keren maksudnya. emang dia itu bikin. Dan memang sosok leadership-nya tuh udah muncul dari zaman SMA dia. Dari dulu udah. Dari dulu. Ajis tuh adalah Ajis sang ketua. Iya. Iya. Apa-apaan aja dia pengen. Apa-apa aja, ketua OSIS iya. Ketua pensi. Pertama kali sekolahnya diundang pensi, ngundang klub ektis, netral di upstairs. Naib, dia yang bikin. Ketua Seni dan Alam. Pencinta alam Pencinta alam. Dia juga. Veti Vera enggak? Wah enggak dia enggak. Seni dan Veti Vera enggak ada. Seni dan Veti Vera. Aduh, celananya sih skinny, tapi kok bawahnya cutbray. Iya. Kita boleh ngerokok cing? Boleh dong. Yang biar, maaf ya, iya, ini iya. Wawan Candars. Iya. Jadi itu lumayan berliku-liku ya ini lo ya. Di radio dah, di radio. Lo ngapain tuh kerjanya? Produser tuh ngapain sih di radio? Wah, produser tuh Semua ya? semua. Ya kalau misalkan Scriptwriter dia. betul. Kalau bahasa kasarnya pembantu. Iya. Tapi kan pembantu yang baik lah. Iya. Ya. Maksudnya dia sebelum acara dia sebagai kreatif, saat acara dia sebagai sutradara. Betul, cing. Sudah acara dia juga sebagai programming nilai. Iya, bener cing. Gua produser ya itu kan langsung megang Darto Danang kan. The Dendis. Gue nyiapin bahan siaran karena siaran tiap hari rasanya kan kayak kita menyajikan koran. Daily terus kan. Harus ada terus gue. Sejam satu siaran 4 jam berarti 4 topik selama 4 jam. Berarti harus cari terus tuh gue tuh. Selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun gitu gue. Tahun berapa itu mulainya? 2012 Desember, 26 Desember gue inget banget. Waduh, internet belum terlalu lalu jadi agak ribet juga ya? Iya. Belum terlalu booming lah internet. Belum. Iya. Masih, ya kita buka Twitter masih di web. Iya. Masih di web tuh, gue nyari-nyari bahan semuanya di web semua lah. Handphone belum terlalu ini juga. 2016, jadi nggak tahu ilmunya apa radio, ya udah learning by doing aja, diajarin ini itu. Jadi nyiapin kreatifnya, gue nyiapin penelponnya, gue harus sesuai nama order siarnya. Kalau ada kuis, gue juga yang bertanggung jawab sama laporannya gue juga, cing. Iya. Lagu juga? Lagu nggak, kalau lagu udah ada MD, MD-nya? urusannya Okay. MD. Udah tuh, semuanya itu tuh. Baca traffic saya juga, cing. Iya. Tapi nggak tahu ya, gue Prambors kan ternyata itu mimpi gue, cing. Kerja di situ? Iya. Oh. Dari zaman SMP. Gue sambil nyetrika baju pagi-pagi tuh, dengerin dulu Vena Anissa sama Daniel. Gue denger, kok enak ya kayaknya kerja di radio ya. Karena belum ada handphone kan gue dengerin radio banget kan dulu. Yaudah. Ngewujudinnya ternyata di pas mau magang, senior gue angkatan 2000, 5 tahun di atas gue, kerja di Prambors. Gue kejar dong, tempel terus nih. Mbak, saya mau dong kerja magang di Prambors. Karena jarang banget anak kampus yang magang di radio. Semua pasti kecetak, ke majalah atau foto apa gitu, TV. Ya udah gue ngambil radio, cing. Dapet juga, cing. Magang berapa lama lu? Tahunan lah, belum nggak nyampe setahun. Lama juga ya? Lama, cing, itu gue. Jadi lama ya magangnya? Teorinya gitu, cing. Lu kalau magang di Prambors, magang di radio, akan bertemu suatu persimpangan nih, cing. Ke kiri ini adalah lu melanjutkan kuliah, ke kanan lu melanjutkan pekerjaan ini. Ke radio. Nah ini banyak yang menyimpang nih. Akhirnya nggak lulus. Nggak lulus akhirnya. Banyak banget. Temen gue beberapa kayak gitu. Gue milih lulus. Karena magang dulu, zaman dulu, ya belum dibayar, cing. Gue harus ke Ratu Plaza, uang jajan 15.000. Parkiran udah 7.000.
Emang siaran di situ? Iya dulu, dari Mendut kan pindah Ratu Plaza. Oh iya. Sekarang? Sekarang abis Ratu Plaza, Aditya Warman, sekarang Fatmawati. Oh. Dekat Rumah Sakit Setia Mitra tuh. Pindah Lagi. iya. Tapi gedung sendiri itu. Udah punya sendiri. Kemarin gua ikutan. Sama grupnya? Ya, sama si grupnya Masih Mama JDFI itu. Iya. Oh berarti lama juga ya radio ya? Lama, Cing. Terus, tapi secara komedi lo tuh udah terasa kali di situ karena zaman-zamannya udah mulai lucu itu siaran. Iya baru sadar ada punchline. Iya. Istilah-istilah itu tuh. Darto kan lumayan saklek dia. Iya. Kalau buat ini kan. Walaupun kita dulu mainnya plesetan kan. Darto Danang kan. Ah ini nggak ada punchline nih. Punchline apaan sih? Gue baru nanya ke Ajis tuh. Oh ini jadi kalau ya yang lucu tuh sebutannya punchline gitu ya Cing ya. Ujungnya jokes lah. Ujungnya gitu. jokes tuh hasilnya tuh itu ya punchline. Punchline ya. Baru tahu itulah Cing. Nah selama lo ngerjain radio itu tampil di depan layar atau di depan sebagai performer masih ada? Masih banget karena kan gue sebenarnya kalau ngomongin nominal gaji ya so-so banget Cing, harganya so-so banget Cing. Tapi ini kan tempat impian gue. Gue seneng banget nih gue kerja di sini. Ya gue nyambi sambil nge-MC. Kadang-kadang udah kelar siaran nih. Wah, Pak gue izin ya pada tuh. Gue nge-MC dulu nih gue. Jam 7 gue udah kelar Cing, izin Cing. Harusnya jam 8. Harusnya jam 8. Gue tuh lagi sering banget reguleran di Rolling Stone Cafe tuh. Kalau dia lagi ada acara intimate sama siapa, gue pasti nge-MC di situ kan. Izin tuh di situ. Ya kalau dikasih izin, kalau enggak ya gue datang mepet. Jadi udah jalan terus tuh Cing gue nyambi. Selain itu gue jadi Prambors nge-MC, gue juga jalan bareng si radio streaming gue itu Ruru Radio. Ruru ya? Ruru tuh sama anak PKJ? Kebanyakan ya. Malau di situ juga ya? Malau di situ, Bang Malau. Iya. Tapi kan sekarang Bang Malau udah punya Ngobrils dia. Keren banget, gokil. Udah jadi record label lagi. Ngeluarin satu penyanyi sekarang. Ngobrils namanya? Ngobrils ya, record namanya. Keren banget tuh, emang abang-abang panutan juga sih Cing itu Cing. Emang nyeni banget dia ya? Iya Cing. Gue sempet lama di tukang bubur itu sama dia. Emang paling nyeni sendiri sih. Gokil sih Bang Malau tuh. Iya. Di Prambors berapa lama lo? 5 tahun? Iyalah, sekitar segitu Cing. Sama Cing. Ada bedanya nggak sih menurut lo jokes-jokes di radio sama jokes-jokes di TV? Kayaknya enggak deh. Hampir sama. Karena kan radio kan juga media selewatan doang kan. Jadi dia nggak mungkin yang setup panjang-panjang tuh. Paling berapa line tuh kalau sekarang kan gue dengarnya juga nggak Prambors nih pasti. Dengarnya yang Mos, yang tua-tua lah, hard rock. Kalau Cing Abdel merhatiin hard rock nih, sebelum dia nganter lagu nih, penyiar tuh pasti dia ngeluarin punchline nih. Entah itu ngomongin tentang undang-undang tentang minuman alkohol, entar dilihatin sama dia tuh. Walaupun memang dia bukan dikenal sebagai komedian, tapi mungkin dituntut seperti itu. Oh kayak gini nih acaranya ya. Iya. Ya hampir-hampir sama ya. Hampir-hampir sama. Cuman begitu masuk ke TV ada kesulitan berikutnya, ekspresi muka kita harus didukung. Harus didukung. Iya. Terus ternyata pekerjaan ini jadi setiap hari. Iya. Saya pikir kan kalau misalkan seminggu 3 kali ya oke lah, mungkin buat refreshing kita ya. Oh jadi setiap hari nih, jadi cari cara lagi gimana bisa. Jenuh gak sih stripping kalau lo? Gua udah berapa episode sih si Lapor Pak? Jalan pertengahan gue nggak ngitung episode Cing. Bulannya pertengahan Februari sampai kemarin minggu lalu. April Mei. Udah hampir 100-an lah. Iya, mungkin habis. Ya. Udah nutup season lah ibarat katanya si kepala departemen tuh Mas Iksan. Nutup season 1 lah nih, season 2 kita mau main apa lagi nih. Gitulah. Belum ada jenuh? Belum Cing. Karena gua masih banyak pengen belajar lah. Ngeliatin, mengamati gitu ya cara mainnya apa kakak-kakak senior tuh. Kayak gimana nih. Gua harus paling nggak bisa kayak Pak Dika gitu yang lempar permainan dulu nih yang pertama nih. Nggak dengan rasa takut. Semuanya bisa gue lakukan dengan tenang, artikulasi gue jelas. Karena Andika kan tipenya gitu tuh. Bisa ngelakuinnya dengan tenang gitu, ngelempar jokesnya tuh. Anjir, keren juga lu Pak Dika. Keren emang dia. Iya. Di TV juga kita harus punya itu ya, punya kerelaan tampil nggak lucu lah supaya programnya lucu gitu. Iya bener Cing. Ya itu mah kayaknya gue udah
pasrahin itu dari dulu sih kalau gue. Merasa nggak lucu tuh ya udah. Ya, kalau lo sama Ajis kan punchline-nya biasanya Ajis lo jadi kasetnya Ajis kan? Iya pasti kalau gue. Harus ada kerelaan itu. Harus ada kerelaan itu saya sama Ajis. Kalau udah selesai main kayak gitunya, gantian penonton kita berdua jadi kain keset. Iya. Iya, gue tuh pasti selalu ngerespon penonton tuh gue sama Ajis tuh. Iya. Itu berguna juga untuk sketsa-sketsa di TV ya? Iya, ternyata berguna juga. Nggak harus lucu terus, tapi bisa jadi pemancing supaya teman lucu juga sama pentingnya. Iya, bener Cing. Saya juga baru menyadari itu. Oh, ini kita kerja as a team nih. Sampai ada komentar di YouTube nih yang kayak, wah strikernya Pak Andre, gelandangnya Pak Wendy, pemain tengahnya Pak Dika, backnya Kiki sama Ayu, Gilang kipernya. Di breakdown jadi posisi gitu, Cing. Jarang dapat bola lo ya? Jarang dapat bola. Aduh, bener banget. Tapi kalau nggak ada lo kebobolan. Iya, bener, Cing. Jadi sadar posisi aja, nggak apa-apa. Iya, emang harus begitulah supaya programnya baik. Kalau striker semua ya gampang kebobolan. Iya, bener, Cing. Iya. Ternyata kayak gitu ya sebagai. Ya mungkin waktu itu gue sempat ngomong nggak mau stand up comedy karena sendirian, terus ngerasa takut sendirian di panggung, terus kok ini tersistematis banget nih ya. Gue lebih suka yang natural. Ya dijawab ternyata. Main di sketsa kan improv dan natural juga. Iya. Walaupun di stand up sih sebenarnya juga bisa. Bisa. Maksudnya lo bikin materi yang sedemikian rupa lo latih sehingga orang melihatnya naturalnya lo latih gitu. Iya betul. Natural lo latih. Kan sempat belajar itu sama siapa? Wawan Cikuk. Wawan Cikuk pas mau ngerosting Ajis. Ya kayak kompet nih kayak gini ya. Kayak gitu ya. Oh iya bisa juga nih mungkin ya. Gue selalu bilang sama Ajis, Jis tenang aja Jis, lo pokoknya ntar ketika stand up comedy mulai meredup, apinya kita nyalain lagi berdua Jis. Maksudnya banyak hal seru mungkin di depan nanti yang masih bisa kita kerjain lagi, Cing. Iya, pasti banyak gitu. Iya, nggak perlu kita semuanya harus cover semuanya dulu lah. Iya. Toh ternyata gue juga di umur segini masuk ke dunia baru lagi, jadi ada pengetahuan baru lagi. Iya. Terus belajar berarti memang benar ya, start orang itu beda-beda. Kita nggak bisa nyamain. Itu kan kemarin di Twitter lama itu umur 25 udah punya duit tabungan 100 juta. Iya. Itu nggak kepake sama kita ya? Nggak kepake, Cing. Yalah 100 juta mah nih. Anjay. Lu pegang 100 juta rasanya kayak 10 juta. Iya. Tergantung elunya juga, gue yakin banget. Iya. Selewatan doang itu juga. Iya. Bukan value uangnya maksud gue yang harus kita pegang menurut gue. Iya. Ada pencapaian tertentu yang di usia lain juga masih tetap sama nilainya kan? Sama nilainya. Justru yang harus kita cari sparks-nya terus tuh. Iya benar. Di fase-fase berikutnya. Iya. Itu lumayan lo masih di Twitter gak sih? Masih, tapi kadang-kadang gue tuh paling suka kan nge-share lagu, Cing. Lagu, kalau nggak gue menanggapi Ajis. Ya kayak gitu-gitu aja. Gue nggak emang kagak benten sosial media gue anaknya tuh. Masih percaya sama tongkrongan secara kayak gini, Cing. Langsung, Cing. Iya. Di Twitter tuh ada tuh kemarin itu kalau ini. Jadi orang bilang kalau 25 tahun tuh idealnya punya tabungan 100 juta. Iya. Gitu. Tapi gue kemarin juga ngobrol sama temen gue. 25 tahun udah punya mobil sama rumah. Umur 25? Umur 25. Lah gue 25, buset. Oh iya memang jalannya beda-beda. Iya. Start orang beda-beda, finishnya juga beda-beda. Beda-beda. Dan nggak perlu ngelihat mereka jadi panutan kita. Iya. Kita cuma perlu kita hari ini lebih baik dari kita yang kemarin. Itu setuju, Cing. Sama ini gue megang kata-katanya Uus tuh. Kalau hari ini nggak lucu, siapa tahu besok lucu. Iya. Itu, Cing, itu. Kalau besok nggak lucu juga kan kita udah biasa nggak lucu. Benar. Ya udah, itu begitu-gitu aja, Cing ya. Iya. Lo ini bukan salah satu menurut gue nih di 2 atau 3 tahun terakhir ini lo pendatang baru di TV yang di luar stand up comedy. Iya mungkin nih, Cing. Iya sih, bukan mungkin kayaknya ya. Iya. Sepenglihatan gue ya. Iya. Sepenglihatan gue yang ada di TV main di lawak gitu. Tapi di luar komika. Stand up comedy. Walaupun semua orang nyangka gue komika. Iya. Karena lo bergaul apalagi nempel sama Ajis. Ajis, iya. Gue pernah berapa kali calling di net tuh. Waktu itu net show gue datang. Mas Gil nanti roasting ya?
Saya kan nggak komika, ya gue mengakui lah. Yeah. Kalau gue, ya mungkin bisa Cing roasting Cing. Tapi kan ada teman-teman yang menaruh hidupnya di situ, melakukan hal itu jadi pekerjaannya dia. Gue nggak mau itu juga Cing. Sadar posisi gue juga, terus ditelepon acara Padi Reborn yang Ajis juga tuh, suruh ngerosting juga. Saya mah mendingan enggak. Jadi tapi lo belajar gak sih akhirnya stand up comedy? Akhirnya memperhatikan belajar gue. Pernah nyoba nulis gak? Nulis yang roasting Ajis tuh kan gue nulis. Selain itu deh? Belum. Oh, bikin beat sendiri gitu? Akhirnya ngerespon skrip gue. Oke. Nyari lucunya apa? Ngikutin caranya Pak Dika. Tapi kan itu udah lo lakuin di radio kayaknya sih dulu. Lo di radio tuh. Di radio lo nggak ini punchline-nya kira-kira? Enggak. Radio tuh kita cuman topik hari ini ya. Kita ngomongin ini ya. Mereka yang set up, udah penyiar set up aja sendiri. Oh. Iya. Ya udah Gus, nggak pernah gue catat sih itu sayangnya sih. Cuman setelah yang kalau gue lihat sih Pak Dika tuh selalu mencatat itu. Wah gue akhirnya ikut melakukan itulah. Ini salah satu poin belajar yang bisa gue ambil lah mungkin. Jadi lo catat dan coba sekarang lo cari punchline dari premis yang ada gitu. Iya benar, dari premis yang ada tuh. Ya mungkin ya ada sih pengen juga sih maksudnya melakukan itu. Iya mungkin kalau Ajis bikin spesial gitu, gue mau tuh mungkin. Gitu. Iya mungkin ya Cing ya. Selama ini kan tapi Pak Presiden masih belum ada keinginan buat spesial. Tapi yakin lo sekarang bisa stand up? Belum yakin. Harus dibantu banget gua. Harus dibantu banget karena ya itu kan setup gimana bisa setup dengan baik, dengan lancar tanpa beribet gitu, Cing. Emang lo beribet ngomong? Kadang-kadang sih, kadang-kadang. Karena gua kalau mau ngeluarin jokes misalkan di lapor Pak aja gua kayak ayo ngeluarin ini ya. Kan otak gua juga mikir terus tuh. Ntar kadang-kadang, jangan beribet, beribet. Iya. Bego, masih bego. Bingung juga nih kadang-kadang. Apa yang jadi ketakutan malah terjadi ya bener juga terjadi. Iya itu tuh. Kalau makanya lo sekarang doanya belibet kayak nih. Iya biar nggak beribet. Bener belibet. Paling enggak lo doa lo terjawab. Aduh, dinamika kehidupan banget emang. Tapi sekarang nih lo merasa ada di fase yang berubah dalam hidup lo nih. Baik dari mental lo, gua, ekonomi iya, pendewasaan gua juga. Gua ngerasa, ini gue sempat ngobrol juga sama Ajis kayak, lu sadar nggak sih kita 10 tahun ini, lu dengan karir lu, gue dengan karir gua, kita nih nggak berdarah-darah sebenarnya usaha kita, selalu dikasih jalan terus. Tapi kan kita selalu lupa grateful nih, lupa bersyukur. Ya kita bukan orang yang nggak agamis, tapi kan kita pura-pura nggak ngeliat, Cing. Ngerasa kalau apa yang gua capai ya ini nggak gua kerjain sendiri, tapi ya lupa bersyukur, lupa curhat. Masa gua baru sadar juga akhirnya yang ketika gua takut ngerasa takut terus tuh kan yang paling bisa kita ceritain tanpa ngejudge kan ya cuman Gusti Allah. Iya, Tuhan Yeme udah, Yeme bener. Yeme. Itu beli gitu. Jadi gini dong. Yeme. Tapi umur selo memang lagi mulai dapetnya tuh. Ternyata itu ya, Cing ya. Iya, emang ada sih kalau menurut gua ada beberapa pemikiran itu yang memang ada di fase-fase umur tertentu. Iya. Lo omongin sama kayak begini di umur lo 25 lah, dilepeh lo, apaan sih lo lah? Iya, bener lo Cing, bener. Gue ngerasa gitu loh. Gue pikir gue bakal hidup yang cuek-cuek terus nih. Gue jalan aja. Tanpa ada kepikiran rasa takut apalagi untuk menghadapi hari esok. Sampai lo ke titik itu saya. Jadi, tapi gue juga memperbaiki komunikasi gue sama bokap nyokap. Gue jadi sekarang lebih gampang untuk cerita. Terus sama adik gue juga, jadi tahu mana prioritas gue. Itu sih, Cing. Banyak perubahan.
Oh jadi makin seru ngerasanya. Di umur berapa lo dapat begitu? Kan gue bilang baru 34 kemarin. Gue mau ulang tahun ke 34 nih, Cing. Itu jadi gue ngerasa pandemi tahun lalu gue survive banget karena gue seneng nih. Gue diet, gue bisa turun 15 kilo. Gue bisa bikin banyak karya tuh. Gue bikin drama radio waktu itu sempet. Gue bikin podcast untuk Ruru Radio. Banyak banget lah, Cing, yang bisa gue kerjain. Gue olahraga lagi. Nah, jelang mau ulang tahun nih, kita masih pandemi. Survive nggak ya ini tahun ini ya? Walaupun gue Januari udah bikin pilot tuh, tapi kan ya kita nggak yang segitunya pengen banget kan. Ya udah biarkan jalannya kayak gimana. Ternyata dijawab, dikasih pekerjaan baru ini dari yang weekly, tiba-tiba langsung daily setiap hari. Gue bilang anjing ini gimana ya? Jadi barengan rasa takut itu, ya udah gue selesaiin masing-masing itu tuh. Urusan-urusan gue sama orang tua gue, adik gue. Ya ngerasa, kalau adik gue sendiri bilang kayak, dia manggil gue gendut kan. Gue seneng sih gendut lo udah nyampe juga ternyata di titik ini. Di titik pendewasaan lo. Dan gak telat lah lo. Iya, gak ada kata telat. Iya, Cing. Iya. Bener, Cing. Memang dulu waktu kita muda kayaknya apalagi umur 25-an gitu ya. Ngerasa kita udah nguasain dunia dah. Iyalah. Gak butuh orang. Iya, buset dah, Cing, itu mah ngerasa kayak kemana aja mah ayo. Nggak takut nggak punya duit juga nggak takut. Ayo mau kemana juga ayo. Ngerjain apa, yang penting kita jangan kerja kantoran, Jis. Itu. Target gue kan itu. Nggak pakai seragam, nggak pakai kemeja, Cing. Ya ternyata dijawab. Pakai kaos tapi. Pakai kaos. Kaosnya kaos bola lagi. Seragam juga. Bau kecut. Bahannya nggak enak. Iya. Jadi di umur 34 lo dapat insight baru tentang kehidupan ya? Iya. Banyak ya, salah satu dari Wendy Cagur juga. Gue sempat ngomong sama dia, Pak, saya nggak pernah niat untuk melawak, Pak, dari dulu memang. Gue bilang kayak, karena nggak tahu ya ketika nanti melawak itu jadi keseharian, rasanya akan seperti apa, Pak, saya nggak tahu. Tapi Pak Wendy bilang kayak, lo ada bakat nih, Lang. Tinggal diasah aja. Dan ternyata badan gue nggak nolak. Dan gue rasa kalau misalkan gue dibilang nggak mau melakukan lawak, sekarang mau, ya gue rasa kan orang berubah juga wajar. Wajar dong. Ya, Cing ya. Iya. Kalau kata Ajis, sangat wajar lah. Si Adriano Colby pernah ngomong, orang yang ngejilat ludah sendiri itu orang yang mau berubah. Berubah iya. Emang harus lah. Iya, Cing. Kalau kita nggak berubah, kita akan ditinggal sama perubahan. Iya. Lo akan ada di situ terus, sedangkan dunia udah berubah. Iya, gitu. benar. Gitu, iya. Ya asal sadar aja bahwa dulu kita pernah salah gitu. Iya, benar. Nggak sibuk ngebela diri, tinggal ngaku aja. Dulu gue salah kayak begini. Iya, betul. Sekarang gue mau benerin, masa nggak boleh? Iya, benar, Cing. Masa harus salah terus? Iya. Apalagi omongan orang kan nggak pengaruh ke hidup kita. Kagak pengaruh ke hidup kita sih, itu sih masih gue pegang sih itu, Cing. Iya. Omongan orang. Mau dia bentuk pujian kayak bentuk hinaan. Bener. Nggak ada ngaruhnya. Kagak ada ngaruhnya, betul. Iya. Makanya ya itu, maksud gue kagak mau terlalu maintain sosial media ya. Ya itu, gue nggak mau terlalu bergantung di sini terus gitu. Walaupun ya memang kadang pekerjaan menuntut kita untuk itu, dan kadang sosial media juga bisa ngasih kita rezeki. Benar. Tapi kan gimana kita menempatkan diri ya. Iya. Makanya gue kalau di sosial media tuh komen-komen tuh nggak pernah gue pikirin. Iya. Gue baca. Habis itu baru kepikiran. Anjing kayak begini. Anjing ya? Gue nggak tahu. Lu kan juga ada di fase, ya lu udah dewasa, mungkin sosial media belum ada. Terus lu makin dewasa lagi, mungkin sekarang jadi orang tua. Kalau baru media sosial ada. Nah, gue kan selalu ada di masa transisi. Merasakan itu juga, yang belum ngerasain, abis itu ngerasain juga. Ya gue ngetes juga kan, baca-baca. Kok ngaruh ya? Kok ngaruh ke psikis kita ya? Iya, pasti. Itu ya, bingung gue. Iya, karena kita kan hidup untuk menyenangkan orang lain yang lawak ya. Iya. Begitu kita melakukan tugas kita ngerasa udah all out. Tapi kok orang lain malah nggak kehibur. Kadang-kadang tuh jadi, kekecewaan. Iya sih. Ya itu, belajar memaafkan diri sendirinya kan juga
nggak semudah itu ya. Iya. Orang-orang kan juga mungkin takarannya masing-masing beda-beda juga ya. Iya. Nah target lo paling deket apa dah sekarang? Ya diperpanjang dong kontrak. Iya, itu ya. Kalau ngomongin paling deket ya Cing iya. ya, bisa belajar dan main lebih baik lagi lah gue. Minimal kalau misalkan gue muncul di segmen terakhir, ya segmen 1-2 gue juga tetap ada gitu. Bisa ikutin permainan di situ, ngikutin bapak-bapak yang lain. Iya. Ya, dan itu lo sangat beruntung ya. Beruntung dalam tanda petik, kalau menurut gue keberuntungannya harus kita cari ya. Lo belajar di tempat yang bagus gitu. Banget Cing, iya gue juga ngerasa. Ya tempat yang bagus banget gitu. Iya. Terus ditemenin sama orang-orang juga yang bagus banget. Iya, tuh kok ya Allah kok jalannya kayak gini ya. Gue bilang vibe di studio tuh rasanya. Jadi selama kita syuting tuh udah pasti gue ketawa nih. Gue nungguin segmen gue ketawa, main juga tetap ketawa. Ya walaupun ada orang yang komentar kalau zaman dulu mah pelawaknya diem, bikin orang ketawa. Sekarang mah penontonnya diem, pelawak malah ketawa. Iya. Ya tapi gimana, orang masa ketawa juga harus kita tahan. Iya. Gue sih tipe orang yang nggak bisa tahan ketawa, Cing. Iya. Ketika ngelihat yang misalkan Pak Wendy, Pak Haji sama yang lain pada main nih, ya gue ketawa lah pasti. Iyalah, orang pada lucu-lucu. Iya kan Cing. Ya masa kalau menurut Cing Abdel, wajar nggak sih sebenarnya di komedi? Kalau apa memang komedi pun juga mengalami pergeseran? Wajar, karena kita ya itu ya yang kasus lapor pak ya. Itu kita nggak pakai skrip yang kata per kata gitu. Ada spontanitas di situ, jadi wajar. Kecuali lu main sinetron. Oh iya. Kecuali lu main film yang ada skripnya, kalau lo cengengesan ya, lo keluar pakem namanya. Iya, bener Kalau di situ kan kayak gue nih grup lagi bersenang-senang, ngajak orang lain bersenang-senang juga. Gitu. Iya, mengamini gitu. Itu ya Cing. Iya, kalau enggak, ya gila aja kalau kita nggak ketawa, orang pada lucu. Iya. Kan kita juga nggak pernah tahu kapan lucunya, itu yang bikin kita ketawa. Kan? Iya, bener Cing. Kita nggak pernah tahu ini orang bakal ngomong apa, terus lucunya seperti apa, kita nggak bakal tahu. Iya bener, itu gue kayak, haji nih. Iya. Kayak Pak Andi kan nih, nggak ada bahan lagi. Resah nih, on cam nih. Lah jadi whistleblower. Iya. Yang lempar. Anjing lu Pak, lu bilang nggak ada bahan, gila lu. Semuanya rapi gini nih, anjir. Jadi sih emang gokil Andi kayak. Iya. Pinter ya? Pinter banget itu Pak Dika tuh. Kalau Pak Wendy kan, memang gesturnya oke. Apapun yang keluar dari mulutnya dia juga udah jadi ketawa. Kalau Pak Haji kan, apa juga dia udah tinggal, kok juga masih ketawa ya kita ya, itu ya sih. Iya. Tapi ada di fase itu nggak semudah yang orang kira. Itu. Kalau yang melakukannya bukan Pak Haji juga belum tentu ketawa. Nah, orang kan akan terbiasa juga ya karena ngelihat kebiasaan itu. Dan saya kan lihat punya Cing Abdel sama Pak Haji yang Wawan Canda tuh. Berapa? 14 tahun stripping. Iya. Ya itulah. Gokil ya. Harga dari 14 tahun stripping ya. Jadi itu. image orang udah tertanam itu. Jadi dia ngapain aja sekarang udah lucu. Iya, betul. Kalau menurut gue emang komedi itu semuanya mengenai image sih. Kalau image lo udah lucu juga, lo mau ngapain aja lucu. Cuman kan mendapatkan image itu yang bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Gitu. Maksudnya kayak, gue ngerasa kayak sekarang ada di Lapor Pak, ada sebuah acara yang ngasih kesempatan gua nih yang out of nowhere nih, orang bukan dari komedian. Dari siapa-siapa. Mungkin ada orang lain atau anak-anak muda lain yang punya keinginan kayak gua gini nih, Cing. Ada fasilitasnya sekarang nih, Cing. Iya kan, Cing? Iya. Yang mungkin memang dia tertarik sama komedi sketsa. Ya udah nih, lu masih bisa menggantungkan cita-cita lu ke sini nih. Iya. Mau membuka kemungkinan akan itu aja lah, Cing, gua. Iya. Tapi masuk ke situnya kan juga susah. Iya, nah. Masuknya lo kan special case karena mungkin lo bergaulnya, lo bikin warbun dulu, swag dulu gitu. Jadi udah terasah di situ. Jadi kalau tiba-tiba lo main di situ juga belum tentu seperti sekarang. Iya, bener Cing. Gue ngerasa hobi nongkrong gue nih akhirnya ya membuahkan hasil. Karena emang gue tipenya dari zaman kuliah tuh, kan kalau lo pernah masuk ISIP tuh undakan gitu, Cing. Makin turun ke bawah tuh levelnya tuh. Jadi kayak ada atas, tengah, bawah. Nah dari zaman kuliah nih gue pengen tahu semua tongkrongan nih.
Gue nyusup ke tongkrongan ini. Gue nyusup ke tongkrongan senior. Ini. Jadi gue pengen tahu semuanya. Mungkin dari situ sih. Terus gue dari suka musik dan pengen kenal personil, gue berani nyamperin, kenalan. Ya dibilang SKSD pasti SKSD, tapi kan kita tahu batasan kita so asik sama enggak dan sopannya kan tahu kita. Jadi lo grupis lah termasuk? Grupis. Naif Banget gue. Wah parah cing. Gue naif banget gue. Karena kalau misalkan ya dari zaman dulu muda mah semua kehidupan kita bisa terwakilkan pakai lagu Naif. Lagu Naif ya. Iya, sampai sekarang pun gue masih itu. Iya. Lo suka melodinya atau liriknya? Naif. Gue semuanya cing. Maksudnya satu paket tuh. Gue kayaknya old soul juga deh gue kalau buat musik. Karena emang dia sound retro. Retro ya? Kan jadul kan cing. Ya kita sekarang ngeliat musik jadul adalah musik yang berhasil karena sampai tahun 2000-an masih enak didengar dan banyak yang dengerin. Iya. Itu udah teruji lah keberhasilannya mereka. Naif memang kalau menurut gue dia berhasil karena sound secara teknis soundnya modern. Tapi jiwanya tuh jiwa retro. Jiwa retro itu gitu. tuh. Dengerinnya jadi perpaduan yang dulu kita denger. Kalau di Beatles kan soundnya juga teknik rekamannya ya bikin terasa jadul gitu. Karena di era itu juga. Gitu. Bener cing. Sekarang masuk si Naif itu kualitas audionya, soundnya bagus, tapi soulnya dia retro. Iya. Jadi itu liriknya juga jenaka-jenaka. Iya. Maksudnya mau bikin lirik cinta yang manis juga bisa. Ya. Simple tapi kok ngena. Iya. Anjir sih emang, tapi emang abang-abangan itu ya itulah maksudnya. Ya kalau nggak ada mereka juga gue nggak akan ketemu Ajis. Iya. Akan jadi seperti ini juga cing. Jadi memang salah satu pihak eksternal yang merubah hidup juga itu. Kalau nggak ada Naif lo jadi Valentinus ya. Ih, gue kalau zaman sekolah ya cing ya. Valen, Bu, tolong Bu. Saya kok terasa terbebani ya Bu. Nama saya Valen, muka saya gini Bu. Muka lo jebret ya. Dapat jebretnya doang. Aduh. Iya. Oke lah. Gilang Gomblo sukses terus ya. Cing, makasih banyak Cing. Makasih juga lo udah sharing-sharingnya Cing ya. Berbagi, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Asik. Wawan inspi jadinya nih. Wawancara inspirasi. Pokoknya karena gue percaya memang orang yang bergerak pasti akan dihampiri oleh keberuntungan. Amin Cing. Lo bergerak terus kan? Iya. Selama dari tahun 2004 berarti. Iya, bener Cing. Ya semoga juga bisa belajar banyak juga dari Cing Abdel. Padahal mau dibelajar. Ya, yang kayak inilah yang cepet-cepet kayak gini nih, yang komentar-komentar cepet, yang kayak gitu ya. Ya bisa bikin kerajaan digital seperti ini dong. Gila, ini aset-aset ratusan miliar loh di sini. Iya. Nggak sampai lah puluhan. Iya. Gak percaya gue. Orang semua lo breakdown waktu kemarin kita kesini kan. Gue, buset Cing Abdel gokil banget ya. Bisa bikin kayak gini gitu lah Cing. Gue rencana mau bikin yang kayak gitu. Gak cuma yang kayak gini. Iya. Gini gitu aja. Jika bisa begini, maka bisa begitu. Oke Gilang, makasih ya. Makasih Cing ya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Sampai ketemu di Wawancara dengan tamu yang berikutnya.